Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, bertemu lagi kita Bung Meldi. Iya, jadi kalau kita melakukan simulasi head to head gitu, Bung Firdaus ya, ini seru sebenarnya. Nah, kontras paling besar sebenarnya bisa kita lihat sebenarnya kontras antara Ganjar dengan Prabowo ya. Kontrasnya tidak di elitnya Bung Firdaus, tapi di akar rumput mereka berkontras ya. Nah, ini sebenarnya menarik. Kalau di elitnya tidak kontras, di akar rumput kontras kan aneh ya. Nah, ini saya lihat sedang terjadi di elitnya ribut, di ya, akar rumput ribut, tapi di elit diam-diam aja nih, Bung Firdaus. Gimana kita ngelihat, ngebaca nih situasi ini? Apakah elit bersekongkol atau tidak ini? Ya, dilihat dari hasil. Ya, jadi kalau tiga pasangan ini sudah mendaftarkan ke KPU, kemudian sudah selesai melakukan cek kesehatan, dan artinya menunggu hasil penilaian kesehatan ya dari SPAD Garut Subroto ya, Ya. dalam beberapa hari ini gitu ya. Dan kemudian tentu publik akan melihat kira-kira dari tiga pasangan ini, karena tidak ada lagi skenario empat pasangan, tiga pasangan sudah fix gitu ya. Pendaftaran sudah ditutup 25 kemarin gitu. Nah, dari tiga pasang ini kira-kira bagaimana kalau kita coba melakukan semacam simulasi head to head ya. Kalau baca berita di media, hasil survei sudah ada lah beberapa gitu. Bahkan untuk yang terakhir, kalau kita lihat terutama dari Burhan ya, indikator melihat secara pasangan baik itu dari simulasi kandidat gitu ya, dari tiga atau dua pasang gitu ya, ternyata ada sedikit kalau kita bandingkan, terutama kalau kita membandingkan antara Prabowo dan Ganjar gitu ya, kelasnya masih cukup tipis gitu ya, bedanya tidak banyak gitu, masih dalam margin error kadang-kadang gitu ya, antara antara 4 sampai 5% gitu. Tetapi dalam survei yang terakhir gitu, saya tidak tahu survei terakhir ini ada sedikit penaikan untuk nilai pengenalan atau persepsi publik pada Prabowo begitu, dan Ganjar agak sedikit stagnan gitu ya. Nah, yang menarik memang dalam sisi politik gitu, dari sisi elit, kalau seperti Bu Meli katakan tadi, sebenarnya tidak terlalu banyak geseran-geseran dalam konteks persepsi terhadap pasangan masing-masing. Yang sudah mengemuka itu dalam konteks bagaimana publik, masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan melihat pasangan ini gitu. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut, kira-kira apa yang menjadi pembeda gitu, kekuatan-kekuatan dari terutama dari calon capresnya, baik itu Prabowo versus Ganjar Pranowo gitu. Nah, kira-kira dari pembeda-pembeda ini apa yang bisa menjadi keunggulan masing-masing, dan bagaimana dengan sisa waktu yang tersisa gitu ya, bulan November, Desember sampai Januari, Februari, apakah terjadi semacam split voting atau terjadi pergeseran suara gitu ya. Dan dalam kepentingan yang lebih besar, kita mau kira-kira apa yang menjadi indikator publik dalam melihat pasangan, terutama pasangan Prabowo dan Ganjar Pranowo ini, Bung Meli, dalam Pilpres nanti gitu. Itu yang perlu kita berikan sebagai mekanisme panduan nilai kepada publik, Bung Meldi. Ya, sebenarnya Ganjar ini kan latar belakang ya pemerintah daerah Bung Firdaus. Jadi kan bangsa ini bisa juga dilihat dari perspektif pemerintah daerah karena pemerintah daerah lah penerima manfaat paling besar dalam pembangunan nasional sebenarnya. Jadi dari perspektif pemerintah daerah apa yang perlu dilakukan di daerah ini yang sebenarnya pengetahuannya lebih banyak oleh oleh Ganjar sebenarnya ya dibandingkan dengan cara pandang dari tingkat nasional ya. Dari pandang tingkat nasional tentunya mungkin Prabowo lebih paham ya, tapi kan Prabowo dalam pemerintahan ya dia dari kecil ya, dari dari tentara awal gitu ya, dari sampai dia legend gitu ya. Dia dia mengalami tahapan-tahapan. Tapi itu kan tentara ya, tentara kan tidak bisa memahami secara lebih lebih umum atau lebih komprehensif tentang pembangunan gitu ya. Sedangkan ini yang ada kontrasnya sama Ganjar. Jadi orang sebenarnya banyak orang tahu tentang konsep pembangunan atau metode-metode pembangunan atau perspektif-perspektif paradigma pembangunan. Tapi ketika direalisasikan tidak banyak pengalaman yang kita bisa dapat dari Prabowo sebenarnya. Tapi kalau kita dari Ganjar ya, walaupun dalam potret nasional dia tidak banyak paham bagaimana sebuah pembangunan secara nasional dieksekusi oleh menteri ya, dirjen, direktur segala macam atau dibikin sebuah kebijakan yang strategis oleh presiden sampai turun ke bawah, mungkin Ganjar hanya akan samar-samar mengetahuinya. Sedangkan kalau dia sampai di pemerintah daerah, bagaimana adanya obstacle-obstacle di daerah ya tentang pembangunan,
bagaimana prioritas pembangunan di daerah. Ini tentunya lebih banyak tahu Ganjar. Nah, kalau pengetahuan Ganjar tentang daerah ini lebih luas ya, artinya mungkin 70%, 60% masalah Indonesia ini selesai dengan cara pandang daerah, Bung Firdaus ya, dibandingkan dengan cara pandang elit Jakarta gitu. Nah, inilah kontras-kontras yang bisa kita lihat ya. Prabowo menurut saya ngerti konsep nasionalnya, ngerti dia, tapi kurang implementasi, sedangkan Ganjar punya pengalaman experience besar tapi mungkin miskin konsep juga. Inilah pertarungan yang saya kira kontrasnya menarik antar mereka saling jotos, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat dari dua calon ini ya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kemudian kita lihat latar belakangnya gitu. Pertama ya tentu latar belakangnya akan menjadi warna tersendiri gitu ya. Jadi kalau Prabowo yang berangkat dari keluarga menak, kemudian menjadi tentara, kemudian sampai dia pensiun gitu ya, diberhentikan gitu ya, tentara gitu ya, dia memiliki pemahaman latar belakang tentara. Nah, tentara kalau kita bicara politik adalah politik kenegaraan, Bung Meli. Jadi Ya, itu yang selalu mengemuka dari pertama kali Prabowo menjadi calon cawapresnya Megawati gitu ya, sampai dia 2 kali menjadi calon presiden gitu. Jadi politik kenegaraan gitu. Dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi, politik kenegaraan tentara itu apa sih? Pertahanan keamanan gitu. Orang bicara supply dan demand, bagaimana menjaga keamanan, bagaimana misalnya logistik tentara, kemudian pertahanan kedaulatan dan segala macam. Itu menjadi warna Prabowo sampai saat ini kita lihat gitu. Dan kalau kita mau coba bandingkan dengan Ganjar, artinya dalam level makro negara, level policy paling tidak dalam pemerintahan pusat gitu. Walaupun kalau kita bicara pemerintahan pusat yang seperti Bu Mel dikatakan tadi, Prabowo hanya memahami sebagian dari unsur-unsur pelayanan pemerintah pusat, Bu Meldi. Ada 9 pelayanan pemerintah pusat begitu ya, atau instrumen pemerintah pusat gitu. Paling tidak untuk pertahanan keamanan, kedaulatan atau ekonomi gitu, Prabowo makronya cukup paham begitu. Tetapi kalau kita bicara pembangunan, bicara ketidakadilan, bicara pendidikan, kesehatan gitu ya, pembangunan pendidikan, kesehatan, pelayanan ekonomi pekerjaan itu berangkat dari realita di lapangan begitu. Dan dalam konsep ini kalau kita bicara latar belakang, artinya Ganjar memiliki pengetahuan yang lebih lebih jelas, gitu, lebih lebih kuat dibandingin seorang Prabowo, begitu ya, gitu. Mulai dari dia di kepala daerah, kemudian sempat juga menjadi anggota DPR, di politisi, gitu ya. Kemudian menghadapi bagaimana menjembatani gitu kebijakan-kebijakan makro, gitu ya, kebijakan-kebijakan general di pemerintah pusat, gitu ya, kemudian sampai ke daerah. Dan kebetulan posisinya sebagai gubernur, gitu ya, itu memiliki pemahaman yang jauh lebih lebih kontras dibandingkan antara kepala daerah di level 2 gitu ya dengan kementerian lembaga begitu. Karena gubernur ini menjadi jembatan penghubung gitu. Dan kalau kita lihat ada sebagian-sebagian urusan di daerah gitu ya, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah terutama di level provinsi gitu. Nah, dari dua kontras besar ini gitu ya, kita akan bisa melihat dalam konteks yang makro populis di permukaan mungkin Prabowo lebih unggul. Tapi kalau kita bicara dalam konteks persoalan-persoalan kekinian, persoalan-persoalan mendasar dalam kerangka pragmatis program kerja, gitu ya, kegiatan-kegiatan, saya pikir Ganjar memiliki nilai lebih begitu. Nah, tentu kalau kita mau coba bandingkan lebih lanjut, kan tidak hanya ini gitu ya, yang akan menjadi bahan kita untuk menilai menakar seorang calon presiden gitu ya. Apakah pemahaman geopolitik globalnya itu menjadi menutup semua persoalan-persoalan kebangsaan? Tidak, begitu ada persoalan lain. Apakah persoalan-persoalan lokal itu juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan nasional, kebijakan internasional gitu ya, geopolitik internasional gitu ya, atau diplomasi dan segala macam? Tidak, tidak juga gitu. Jadi ada faktor-faktor yang nanti akan saling terkait gitu. Nah, bagaimana hubungan seorang presiden gitu ya dengan timnya, dengan cawapresnya gitu ya. Itu juga akan nanti jadi pertimbangan. Jadi saya pikir ini yang menarik nanti untuk lebih lanjut. Tapi kalau kita kaitkan dalam personal tertentu, figur seorang calon presiden gitu ya, antara Prabowo dengan Ganjar, ya kita bisa katakan Prabowo cukup paham di situasi makro terutama dalam konteks global politik pertahanan keamanan gitu ya. Ganjar cukup paham dalam realita pembangunan bagaimana hambatan-hambatan di lapangan termasuk dalam mendesain program kerja dalam rangka kepentingan publik Bung Yogi. Oke. Nah, ini yang saya kira bisa kita bandingkan Bung Firdaus ya, Ganjar ini ya. Tapi Ganjar juga di tingkat legislasi, artinya dia paham masalah legislasi karena dia lama jadi anggota DPR ya, gimana dari legislasi dan budget dia juga paham gitu ya. Dan ini juga bagi keuntungan secara nasional oleh Ganjar.
Tapi politik internasional dia belum paham sama sekali. Kita belum dapat bagaimana pandangan politik internasional Ganjar ya, dari segi opini saja, walaupun dia nggak punya pengalaman situ. Kita juga ingin dapat opini Ganjar tentang politik internasional yang saya seumur-umur nih saya belum pernah dengar Bung Firdaus. Sedangkan kalau Prabowo gitu ya, politik internasionalnya kan udah macam-macam ya, karena dia hidup di geopolitik ya, Hatam dia. geopolitik, geostrategi, karena dia militer. Militer kan ilmunya geopolitik, geostrategi, hankam rata, dan macam-macam ya. Nah, ini ya perbedaan-perbedaan ini yang perlu menjadi kontras-kontras antara Presiden Ganjar dengan Presiden Prabowo, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi pengalaman, kemudian latar belakang pendidikan gitu ya, kemudian apa yang didapat selama berkarir itu menjadi pembeda. Dan kalau kita lihat ya, ini yang menjadi apa ya? Menjadi keunggulan masing-masing pasangan ya, terutama capres ya Prabowo dan juga keunggulan dari Ganjar gitu. Dan kalau kita mau coba flashback ke belakang lagi, Bung Meldi, artinya kita ingat beberapa bulan yang lalu ya, mulai dari acara afeksi di Makassar, kemudian beberapa tur ya acara event-event ke kampus ya, gitu ya. Nah sayangnya dalam event-event ke kampus ini agak banyak bergerak itu Ganjar dan Anies ya. Sementara Prabowo itu hanya di event-event besar, terutama yang diadakan oleh ya mungkin Najwa gitu ya, atau yang lain. Tapi inisiatif sendiri ketemu di kampus kayak di UI atau kampus di Surabaya gitu ya, atau yang lain ini Prabowo belum banyak. Prabowo belum banyak menemukan challenging dari pihak-pihak akademisi atau mahasiswa atau kaum anak muda gitu ya. Nah, yang muncul di Prabowo adalah kesan-kesan dia di dalam, terutama untuk generasi muda ya, milenial atau Z gitu ya, bagaimana ketegasan Prabowo, bagaimana dia membangun alutsista untuk pertahanan keamanan, bagaimana dia berteriak-teriak terhadap tantangan dari apa namanya kedaulatan berbangsa gitu. Tapi dia belum menemukan eksersis yang lebih lanjut dalam kira-kira gitu ya, dalam konteks kekinian itu seperti apa, dalam konteks akademisi seperti apa gitu. Nah begitu juga dengan Ganjar gitu ya. Ganjar juga belum menemukan forum yang mengetes kira-kira dalam konteks geopolitik. Pertama, kita tidak usah jauh-jauh dulu global, regional saja. Apa yang bisa dilihat terutama dalam sisi kemitraan ekonomi dan pembangunan, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat dari visi misi kemudian beberapa rencana kerja Ganjar gitu, kita sudah hitung kira-kira apa yang menjadi unggulannya. Nah, unggulan ini salah satu ditentukan juga oleh geopolitik, relasi industri dan perdagangan baik itu regional gitu ya ataupun juga internasional. Dan ini kita belum lihat, kita belum tes, baru semacam pointer-pointer. Oh iya, perubahan situasi geopolitik, perubahan dalam sistem ekonomi, supply dan demand, begitu kemudian ketahanan segala macam. Tapi detailnya, implementasinya, strateginya juga belum muncul begitu. Jadi ini yang kita lihat nanti, yang kita coba exercise lebih lanjut, apakah dalam lanjutan programnya bersama cawapresnya, baik itu Ganjar atau Prabowo, gitu ya, akan juga memunculkan detail-detail yang lebih konkret, yang lebih realistis, sehingga bangunan besar idenya untuk Indonesia 5 tahun ke depan itu bisa semakin jelas terlihat kepada publik, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.